Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7 SMP Negeri 1 Bungur, Kabupaten Lampung Tengah yang Bapak sayangi. Pada kesempatan kali ini kalian menyaksikan video 1 dengan materi bilangan bulat. Pada submateri membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Kalian simak ya. Kita lihat tujuan pembelajaran kita. Harapan Bapak melalui pengamatan video, pertemuan via Google Meet nanti, dan diskusi atau tanya jawab di LMS Google Classroom, maka kalian dapat menjelaskan pengertian bilangan bulat menggunakan kalimatmu sendiri dengan benar. Kemudian membandingkan beberapa bilangan bulat dengan benar, serta kalian dapat mengurutkan beberapa bilangan bulat dengan benar. Baik, kita lihat sekarang seperti apa sih bilangan bulat itu. Untuk mudahnya, kalian bisa mengamati garis bilangan berikut. Ini sudah kalian pelajari di SD sejak kelas 4. Oke ya. Pada garis bilangan ini setidaknya ada 3 macam bilangan. Yang pertama adalah bilangan 0 atau angka 0 kan ya menyebutnya ya. Kemudian bilangan bulat positif yang dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ke kanan. Kemudian bilangan bulat negatif yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya ke kiri. Dari ketiga macam bilangan ini kita bisa melihat bahwa bilangan bulat itu di dalamnya ada himpunan bilangan asli. Nah, bilangan asli itu dimulai dari 1, sehingga himpunan bilangan asli adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Biasanya cukup ditulis himpunan 1, 2, 3, 4 titik 3. Titik 3 itu maksudnya dan seterusnya. Kalau mulainya dari 0, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, maka disebut himpunan bilangan cacah. Nah, yang memuat kesemuanya ini disebut himpunan bilangan bulat. Nilai bilangan semakin ke kanan itu semakin besar, sedangkan semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Contoh, misalnya sederhana ya, negatif 1 dengan 2 besar mana? Ya besar 2, karena 2 ada di sebelah kanannya negatif 1. Kalau negatif 5 dengan 0 besar mana? Ya besar 0, karena negatif 5 ada di sebelah kirinya 0 gitu. Kalau negatif 4 dengan negatif 1 lebih kecil yang mana? Lebih kecil yang mana pertanyaannya ya? Tentu lebih kecil yang negatif 4, karena negatif 4 ada di sebelah kiri negatif 1. Begitu seterusnya. Sekarang kita lihat bagaimanakah cara membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Jadi bilangan-bilangan pada garis bilangan bulat mendatar, jika semakin ke kanan tadi nilainya semakin besar, dan jika semakin ke kiri maka semakin kecil. Misalnya tadi negatif 2 lebih kecil dari 0 dan 1 lebih besar dari negatif 4. Kita bisa menggunakan lambang ketidaksamaan, yaitu ini kurang dari dan ini lebih dari, sehingga ditulis kalau negatif 2 lebih kecil dari 0 maka negatif 2 lebih kecil dari 0. Kalau 1 lebih besar dari 4 maka ditulis 1 lebih dari negatif 4 gitu ya. Ini contoh lainnya, negatif 4 lebih besar dari negatif 7, karena negatif 4 ada di sebelah kanan negatif 7. 0 ya, lebih besar dari negatif 10. Kenapa? Karena 0 ada di sebelah kanan negatif 10. 2 kurang dari 11. Kenapa? Karena 11 ada di sebelah kanan dari 2. Negatif 40 dengan negatif 1 besar mana? Ya besar negatif 1 atau lebih kecil negatif 40. Sehingga negatif 40 itu kurang dari negatif 1. Gitu ya. Kemudian mengurutkan bilangan bulat.
Bilangan bulat itu dapat diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar atau sebaliknya dari yang terbesar ke yang terkecil. Contoh, misalnya urutkan bilangan negatif 4, 0, negatif 42, 5, 8 dari yang terkecil. Untuk melihat yang terkecil, mencari yang terkecil, maka caranya lihat pada garis bilangan tadi. Ini yang terkecil adalah negatif 42 karena dia terletak di paling kiri dari semua bilangan ini. Setelah itu baru negatif 4, ya kan? Kemudian 0, kemudian 5, kemudian 8. Ini urutan dari yang kecil ke yang besar, gitu kan? Itu penyelesaiannya. Kemudian yang kedua, urutkan bilangan negatif 12, 10, negatif 142, 15, 809 menggunakan tanda lebih dari. Kalau menggunakan tanda lebih dari berarti yang pertama adalah yang paling besar, tentu saja ya. Yang paling besar yang mana ini? 809. Kemudian 15. Kemudian 10. Kemudian negatif 12. Kemudian baru negatif 142. Sehingga kalau menggunakan tanda lebih dari urutannya 809 yang paling besar, lebih dari 15, lebih dari 10, lebih dari negatif 12, lebih dari negatif 142. Dan contoh yang ketiga, jika M adalah bilangan bulat, tentukan semua M yang mungkin dari negatif 5 kurang dari M kurang dari 3. Ini bisa juga dibaca M lebih dari negatif 5 kurang dari 3, ya. Sehingga kita lihat nilai M pada bentuk M lebih dari negatif 5 kurang dari 3 itu letaknya antara negatif 5 dan 3, maka M-nya adalah, kalau antara negatif 5 berarti kan mulai dari negatif 4. Berarti M-nya adalah negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Tiganya nggak ikut ya karena antara. Contoh 4. Jika K adalah bilangan bulat, tentukan semua K yang mungkin dari negatif 12 kurang dari sama dengan K kurang dari sama dengan negatif 8. Ini juga sama. Cara membacanya bisa juga K lebih dari sama dengan negatif 12 kurang dari sama dengan negatif 8. Penyelesaiannya ini kan terletak dari, kalau ada sama dengannya berarti dari ya, dari negatif 12 karena kurang dari sama dengan lagi berarti sampai negatif 8, negatif 8, maka K nya adalah negatif 12, negatif 11, negatif 10, negatif 9 dan negatif 8. Nah yang ini bagaimana nih? Tuliskan pernyataan berikut ke bentuk bilangan bulat 45 meter di atas permukaan laut. Kalau di atas berarti dia positif, berarti cukup ditulis 45 meter gitu ya. 123 meter di bawah permukaan laut. Kalau di bawah berarti negatif, berarti nulisnya adalah jawabannya itu negatif 123 meter. Ini di bawah 0 berarti yang negatif 12 derajat Celcius. Kan di bawah 0 ya. 57 derajat Celcius di atas 0 berarti ya 57 derajat Celcius, atau plus itu juga boleh, tambah atau plus 57 derajat Celcius. Urutkan bilangan bulat berikut mulai dari yang terkecil. Nah, saya kira tadi udah dibahas nih ya, ada masalah. Yang ketiga, jika setiap ketinggian naik 100 meter maka suhu udara turun setengah derajat, dihitung dari permukaan laut. Jika suhu udara di permukaan laut 38 derajat Celcius, maka berapa suhu udara pada ketinggian 2400 di atas permukaan laut? Saya kira ini mudah sekali ya, tinggal bagi aja caranya. Ini 2400 dengan ketinggian 120, nanti dari 30 derajat ini dikurangi setengah kali hasil pembagian ini tadi ya. Saya kira itu mudah saja. Kemudian tulislah bilangan bulat yang terletak di antara dua bilangan berikut. Nah, di antara berarti negatif 3 dan negatif 8 berarti ya negatif 3 nya nggak ikut ya, berarti negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Antara negatif 6 dan 1 berarti negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1 dan 0. Begitu seterusnya ya, yang ini bisa. Yang ini saya kira juga clear, tidak ada masalah. Oke, selamat belajar. Salam dan bahagia untuk kalian semua.